meninggikan kerimbunan dan memperlebar kerimbunan itu yang banyak dipertanyakan, yang karena memang kemarin selalu kita sampaikan ya, apalagi di saat musim penghujan seperti ini. Ya simak baik-baik di sana ya, caranya ya saya kasih tahu. Jadi untuk meninggikan dan memperlebar kerimbunan itu kalian harus punya yang seperti ini ya, yang rimbun dulu, jangan yang hanya bercabang saja, jarang-jarang daunnya atau hanya bagaimana ya, harus punya seperti ini dulu, seperti itu. Untuk bagaimana mengikuti dari sini supaya ada program lanjutan setelah rimbun seperti ini. Programnya yaitu meninggikan dan memperlebar lagi. Lah ini saya kasih contoh ya ke sana ya caranya. Ini bagian ujung ini kita los sedikit demi sedikit, jangan terlalu kepanjangan ya, sekiranya sekitar 7 sentian ya, biarkan agak memanjang terlebih dahulu. Kalau keluar bunga seperti ini dibantu dibuang pakai tangan ya kisanak ya, karena bagaimanapun bunga itu makanannya banyak, dia bisa mengkerdilkan ya, menuakan apa itu cabang kisanak, cabang. Jadi harus dibantu buang supaya pertumbuhannya fokus ke ujung tunas supaya memanjang bagian atas terutama. Nah ini sebelumnya saya kasih tahu di mana batas supaya nanti meninggi perlahan. Itu dari sini di sana, dari atas sayap itu paling bawah ini di sana ya, cabang paling bawah. Nanti saya jelaskan untuk yang paling bawah bagaimana memperlebarnya ya. Dari sini kemudian biarkan agak memanjang nih ya, mangkasnya ya harus sesuai dengan target kalian mau ditinggikan seberapa. Jadi dari sini sampai ke atas. Saya kasih contoh ini, 2 tunas ini sudah menjulur duluan, kita pangkas ya di sana, kita pangkas. Nah kenapa harus dipangkas dan bukankah ini ketinggian? Nah kita pangkas dulu segini, targetnya pelan-pelan dulu untuk meninggikan. Sementara ini ketinggian dan yang lain masih di bawahnya, ini nanti akan menusul secara perlahan kisanak ya, akan menusul secara perlahan. Mereka akan naik secara perlahan, paham kan? Ini akan naik secara perlahan. Jadi semua ini muncul tunasnya itu memanjangnya tidak serempak. Mereka bisa bergiliran, satu hari ini misalnya 10, besok 5, besoknya lagi. Jadi seperti itu. Yang terpenting pemangkasannya harus sesuai dengan angan-angan kalian, misalnya ketinggiannya seberapa. Itu ya untuk bagian yang atas, usahakan ini kalau misalnya agak naik tinggi biarkan agak memanjang, jangan terlalu kepanjangan sekitar 10 cm, jangan, biar agak memanjang 7 cm ke bawah baru pangkas. Nanti dari pangkasan ini akan lahir 2 tunas seperti itu kisanak. Jadi pemangkasannya di saat cabang masih muda, jangan salah ya. Ini muda tuh ya, ini muda seperti ini. Nih seperti ini kita pangkas muda, dia tidak akan keluar bunga apalagi di musim hujan ya kisanak ya. Yang keluar hanya akan 2 tunas. Jadi sistemnya pangkas pucuk, tetapi semua itu harus dibarengi dengan target kalian ketinggiannya seberapa. Jadi untuk kelebarannya bagaimana, cara memperlebar seperti ini saya kasih tahu. Jika ini kalian biarkan kisanak ya, ini kalian biarkan, ini akan naik loh, semuanya akan naik mengikuti cahaya matahari, mencari cahaya matahari, semua akan naik. Bagian sayap tapi ini yang terpenting. Jadi usahakan untuk datar ya, tuh datar. Nah ini kalau hanya main sistem pangkas, kita biarkan mereka akan naik seperti ini kisanak, naik, mereka akan mencari cahaya matahari dan kerimbunannya akan seperti ini, naik seperti cilok. Ya, jadi kan kurang bagus ya. Kurang bagus. Makanya ini nanti biarkan memanjang segini, misalnya sekitar 10 sentian ya, bunganya dibuangi kalau muncul. Tetapi kalau di saat musim hujan seperti ini nggak akan muncul di sana bunganya ya, nggak akan muncul rata-rata. Mereka hanya akan muncul tunas. Jadi dibantu pengawatan, didatarkan seperti ini, dibantu pengawatan. Iya, contohnya ini udah menjulur duluan tetapi tidak kita pangkas karena ini bagian sayap paling bawah, bagian sayap nih paling bawah. Jadi ini nanti akan kita kawat segini kalau sudah memanjang segini. Ini ya, kita kawat datar, seimbangkan di sini juga datar yang rata pengawatannya.
Jadi jangan terlalu rapat di sini nggak usah ke sana, sekitar 4 jari jaraknya seperti itu bagian bawah loh ya. Kemudian jika sudah targetnya terpenuhi kira-kira segini, pangkas pucuk semuanya sudah pasti akan melebar dan akan meninggi. Jadi seperti itu ya guys anak, caranya untuk memperlebar dan meninggikan tuh seperti itu dengan main sistem pangkas ya. Jangan sekali-kali di pruning, hanya main potong pucuk, tetapi kalian harus, itu yang saya sampaikan tadi, punya target seberapa pelebaran dan ketinggian. Jangan terlalu keenakan. Kalau musim hujan itu enak merimbunkan, itu enak meninggikan, melebarkan. Jangan terlalu keenakan. Nah maksudnya begini, kalian harus seimbangkan dengan batangnya ya, dengan batang-batang seperti itu tuh tingkat kerimbunannya idealnya bagaimana, seberapa. Jangan terlalu keenakan. Ini bisa saja kita buat segunung lawu, bisa ya, ngayal tuh yang tinggi sekalian ya. Ini bisa kita buat kerimbunannya segini nih, tapi kebesaran nggak seimbang dengan ini nih batangnya ya. Sementara untuk jenis ini juga banyak yang dipertanyakan, bagaimana bisa Sufia dan bagaimana juga juga banyak ya yang gagal untuk jenis Sufia Indiana seperti ini, untuk membungakan supaya rapat terbentuk ya, tidak menjulur-julur. Nah ini kalian lihat bunganya ya, tertata di sana. Jadi seperti ini nih, sebetulnya caranya sama seperti Singapura, itu caranya sama. Pencabangannya terutama ya, pencabangannya kalau untuk yang seperti ini nih sama ya, sama caranya, pengaturan cabang dan pemangkasan yang terpenting. Kuncinya kalau ingin mengeluarkan bunganya itu rapat, rata, rimbun, itu ada di pemangkasan. Pangkas ya sampai ketemu warna cabang tua coklat hitam ya. Di video saya sebelumnya ada untuk pembungaan tentang Sufia ini, kalian bisa simak itu ya, yang masih banyak bertanya bagaimana merimbunkan Sufia. Bunganya yang rimbun, bukan daunnya. Nah ini daun ketutup bunga seperti ini bukan daunnya dibuang, tetapi daun ketutup bunga ini ya. Jadi Sufia meskipun gradasi ini bisa berubah-ubah, dia akan tetap cantik jika bentuknya ya, seperti paling tidak lah ya, paling tidak seperti ini, jadi rata menggunung. Nah ya, tidak menjulur, bunganya rata tertata seperti ini. Ini yang banyak disukai oleh para elit istilahnya ya guys anak ya. Jadi bukan untuk anti mendang-mending. Nah sementara untuk membuat kerimbunannya supaya stabil seperti ini, Pak Riz maunya seperti ini terus. Nah itu mainnya pangkas ke sana ya, pangkas, tetapi pangkasnya kalian harus tahu panjang tunas. Kalau ini kan cabang utama ya di sana nih, bawah nih coklat. Kalau panjangnya segini jangan dulu, ini butuh sekitar 5 cm memanjang, nanti perlahan kalian pangkas tengahnya. Jadi 2 cm tengahnya, 2 cm setengah ya, pas tengah-tengahnya kalian pangkas. Itu bentuknya nggak akan lari dari yang kalian targetkan. Misalnya seperti ini terus ya, bentuknya akan begini kalau pangkasannya benar. Ini bentuknya sudah begini ya, misalnya kan nggak keluar bunga ya, misalnya inginnya kan seni daun ya, potongi saja pucuknya. Jika sudah berpotensi menjulur, potong, nggak rata motongnya, nggak bisa 1 hari serempak, jangan ya. Bisa cek sekitar 2 hari sekali seperti itu, pangkas yang berpotensi menjulur. Nah secara perlahan kan akan naik kerimbunannya, tinggi dan melebar secara perlahan. Nah padahal inginnya seperti ini, karena melalui potong pucuk hanya pangkas kan melahirkan tunas, memanjang, pangkas. Kalau ingin seperti ini lagi, pangkas lagi, dinolkan atau pangkas agak ke dalam. Nih bisa dinolkan seperti ini ya, bisa dinolkan seperti ini atau pangkas agak ke dalam. Jadi nanti akan tumbuh tunas lagi ya, seperti bentuknya seperti ini, nggak akan lari, bentuknya nggak akan lari ya. Nah ini usia sekitar hampir 2 minggu tuh seperti ini di sana, hampir ya. Ini mungkin baru 11 harian mungkin, habis selesai dilakukan apa itu peremajaan. Jadi seperti ini hasilnya,
Ini ya, baru kemarin kita lakukan peremajaan. Jadi nih seperti ini bentuk kerangkanya ya. Jadi semua bibit-bibit tunas yang berendil-berendil tuh nih seperti ini Kisanak ya, harus dibuangi. Nih coba simak ini. Nih seperti ini. Ini mata tunasnya pendek-pendek. Ini kalau tumbuh tunas hanya di ujung kerdil tunasnya. Jadi harus dibuangi pakai tangan yang bersih, agak halus ya, supaya nanti tumbuh tunasnya itu segar-segar seperti itu. Ya, segar-segar seperti yang tadi itu juga dilakukan peremajaan tuh ya. Nah, kalau daun lebar ya caranya sama. Seperti kalau ingin meninggikan, melebarkan itu caranya sama dengan Singapura Kisanak ya. Bagian atas juga sama, tetapi kalau ini rata-rata lebih mudah karena bagian sayap ini kadang nggak perlu pakai kawat, dia sudah mendatar dengan sendirinya jika sudah terbentuk seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Daun lebar rata-rata cabangnya kurang kokoh, rata-rata ya. Karena kebebanan embun pagi atau embun malam atau hujan ya, rata-rata kan proses seperti itu kan biasanya pada saat musim hujan kan ya, melebarkan dan meninggikan. Itu saat kena hujan ini rata-rata akan stabil seperti ini, ke bawah sendiri ya, karena daunnya bebannya agak berat. Untuk dari daun lebar apapun ya, rata-rata nggak memakai kawat. Jadi tinggal fokus ke bagian atas, bagian pemangkasan. Dari sini bisa melebar dengan sendirinya sesuai target kalian seberapa, misalnya segini baru pangkas. Nah, sementara untuk yang atas cara-caranya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya Kisanak ya. Oke ya, semoga bisa membantu keterangan untuk kali ini ya Kisanak ya, bagaimana cara melebarkan dan merimbunkan, meninggikan lagi supaya lebih cantik. Ini masih dinolkan juga, baru dinolkan untuk perubahan settingan Kisanak ya. Jadi seperti itu Kisanak caranya.